Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitriyatul Lutfiana akan menjelaskan presentasi saya tentang kesulitan belajar dan motivasi belajar. Nah, di sini pengertian kesulitan belajar sendiri adalah suatu kondisi di mana seorang peserta didik mengalami hambatan atau gangguan dalam proses belajar yang mengakibatkan pencapaian hasil belajar tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, kesulitan ini tidak selalu disebabkan oleh rendahnya tingkat kecerdasan, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor, di antara lain dalam diri siswa internal maupun dalam diri siswa internal. Nah, ciri-ciri kesulitan belajar seorang siswa adalah yang pertama yaitu prestasi belajar rendah dan tidak sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran meskipun sudah dijelaskan berulang kali. Yang ketiga, sering gagal dalam ujian meskipun sudah belajar. Yang keempat, lambat dalam membaca, menulis, atau berhitung. Yang terakhir yaitu menunjukkan sikap negatif terhadap pelajaran tertentu. Nah, faktor-faktor tersendiri yang menyebabkan kesulitan belajar seorang siswa itu ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal ini, nah, kesehatan fisik dan mental itu sangat mempengaruhi sekali dalam kesulitan belajar mereka. Yang kedua yaitu gangguan emosional atau psikologis, apalagi anak-anak kecil itu sering tidak terkontrol emosinya seperti itu. Yang ketiga yaitu kurangnya motivasi belajar, bahkan itu bisa dari keluarga mereka sendiri. Yang keempat yaitu kecerdasan yang kurang berkembang optimal. Nah, itu kayaknya opsional kalau itu ya. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternalnya. Faktor eksternal itu yang mempengaruhi dari luar, seperti metode pengajaran yang kurang tepat atau lingkungan belajar yang tidak kondusif. Dukungan keluarga yang kurang ini sangat mempengaruhi sekali, dukungan keluarga. Yang terakhir yaitu kurikulum yang terlalu berat atau tidak sesuai dengan kondisi siswa. Jadi bagaimana sekiranya sekolah itu bisa mengasih kebutuhan sesuai dengan porsinya siswa, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar sendiri yaitu dorongan internal maupun eksternal pada diri siswa yang menimbulkan semangat, keinginan, dan ketekunan dalam belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi sangat penting karena berfungsi sebagai tenaga pendorong yang membutuhkan arah dan identitas usaha belajar seorang siswa, seperti itu. Nah, jenis-jenis motivasi belajar itu ada banyak jenis-jenis. Di sini saya akan menjelaskan jenis motivasi intrinsik dan jenis motivasi ekstrinsik. Apa sih jenis motivasi intrinsik itu? Dorongan yang muncul dari dalam diri seperti keinginan untuk memahami materi, rasa ingin tahu, atau kepuasan pribadi. Jadi ketika mereka itu ingin mengikuti olimpiade seperti itu, nah mereka itu akan tekun belajar. Karena apa? Karena mereka itu ingin menang, seperti itu. Itu yang dimaksud dalam motivasi intrinsik. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang datang dari luar diri seperti hadiah, pujian, nilai tinggi, atau tekanan dari orang tua atau guru. Nah, orang tua atau guru seperti ketika anak itu ingin juara 1 dalam semester genap, dia akan berusaha sendiri untuk mencapai juara itu. Karena apa? Kalau juara, nanti sama guru atau sama orang tua dia itu akan dikasih hadiah, seperti itu. Next, yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Itu ada tujuan pribadi siswa, hubungan siswa dengan guru dan teman, gaya belajar guru, kondisi lingkungan belajar, bahkan dukungan dari keluarga itu sangat mempengaruhi motivasi dalam belajar mereka. Nah, kesimpulan dari dua faktor dari motivasi sama kesulitan belajar tadi, kesulitan belajar dan motivasi belajar adalah dua aspek yang sangat penting dan saling berkaitan dalam dunia pendidikan, apalagi anak-anak sejenjang SD, MI, seperti itu. Kesulitan belajar akan menghambat pencapaian siswa, sementara motivasi belajar berperan sebagai pendorong utama untuk mengatasi hambatan tersebut. Oleh karena itu, guru dan orang tua perlu memahami aspek ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan optimal peserta didik, seperti itu. Jadi bagaimanapun siswa itu di sekolah, motivasi dari orang tua itu sangat penting, seperti itu. Terima kasih.
kasih. Sekian presentasi dari saya.